dalam suatu sidang atau presentasi itu dirasa ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, masih perlu diperbaiki, biasanya untuk proyek tersebut diberikan kesempatan untuk memperbaiki gambarnya. Oke, setelah sebelumnya kita membahas mengenai topik schematic design, sekarang saya akan membahas mengenai tahapan berikutnya di dalam proses perencanaan arsitektur, yaitu masuk ke dalam fase perizinan bangunan, atau yang endingnya adalah penerbitan dari IMB atau izin mendirikan bangunan dari Pemda setempat. Jadi ketika desain bangunan itu baik layout maupun tampak bangunannya itu sudah dikunci baik oleh arsitek maupun oleh klien, itu langkah berikutnya adalah dari arsitek menyiapkan dokumen gambar perizinan. Nah, sebetulnya kalau untuk dokumen gambar perizinan ini bisa terbagi atas dua fase. Pertama adalah terkait intensitas bangunan, yaitu KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, jarak bebas, GSP, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk mengenai intensitas bangunan ini, kita sudah memiliki video khusus pembahasan mengenai hal-hal tersebut. Mungkin rekan-rekan bisa coba klik di link yang membahas mengenai topik tersebut untuk lebih jelasnya. Nah, kalau untuk gambar yang lebih membahas mengenai intensitas bangunan, itu biasanya dilakukan secara paralel sambil memperinci layout maupun desain pada bangunan itu masih memungkinkan. Jadi tidak perlu harus desain itu 100% selesai. Yang penting secara plot, luasan, kemudian dimensinya itu sudah terkunci. Jadi nanti tinggal pendetailan lebih lanjut, misalnya contohnya posisi layout toilet misalnya masih bergerak-bergerak, nah itu bisa paralel dengan pengurusan izin intensitas bangunan. Nah, memang tentunya idealnya proses ini dilakukan setelah benar-benar desain 100% fix. Namun kadang kalau di proyek komersial, kadang dari pemilik atau klien itu dengan target waktu yang sedemikian ketat membutuhkan ada proses percepatan atau optimasi secara jadwal. Jadi makanya kadang dalam prakteknya kadang dilakukan proses paralel seperti itu. Ketika desain kira-kira sudah mencapai, skematik desain sudah mencapai 80%, proses pengurusan izin intensitas bangunan atau yang kadang disebut block plan itu sudah mulai dilakukan. Nah, setelah intensitas bangunan, jarak bebas, dan lain sebagainya sudah disetujui oleh Pemda setempat, biasanya berikutnya adalah pemeriksaan dari bangunannya sendiri. Jadi bagaimana denahnya, itu apakah sudah memenuhi kaidah perencanaan bangunan yang baik atau belum, peraturan tangga kebakaran, keselamatan bangunan, dan lain sebagainya. Demikian pula juga tampak bangunan, meskipun istilahnya ya setiap bangunan atau setiap pemilik bangunan memiliki hak untuk memiliki desain yang spesifik untuk kepentingannya masing-masing. Tetapi secara tata kota ini kita perlu ingat juga bahwa bangunan kita, kalau bangunan kita ini berada di perkotaan, itu kita juga harus memperhatikan aspek keselarasan bangunan kita dengan tata kota. Apalagi kalau misalnya bangunan kita berada di lingkungan yang spesifik, seperti misalnya di kawasan CBD atau kawasan cagar budaya dan lain sebagainya, di mana memiliki karakteristik tertentu yang memang mendetail dan harus diikuti, dan bahkan kadang ada beberapa yang memiliki panduan atau istilahnya guidelines
bagaimana kita merancang bangunan. Nah, biasanya kalau dalam proses pengecekan desain bangunan, denah maupun tamak bangunannya, di beberapa daerah di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Tangerang Selatan, Surabaya, dan lain sebagainya, itu ada tim ahli yang ditunjuk oleh pemerintah daerah setempat untuk memeriksa desain-desain bangunan yang masuk dalam alur pengajuan perizinan. Nah, tim ahli ini yang biasa dikenal dengan tim ahli bangunan gedung atau TABG itu akan memeriksa gambar-gambar yang masuk, dan biasanya dari arsitek dan pemilik bangunan itu melakukan presentasi di hadapan para tim ahli bangunan gedung ini, atau yang biasa diistilah dengan sidang TABG. Nah, tim TABG ini yang terdiri dari beberapa orang itu dengan latar belakang maupun ekspertisnya masing-masing, memang mereka rata-rata ya bisa dikatakan berlatar belakang arsitek, baik arsitek akademisi maupun ada juga yang praktisi. Itu mereka akan menilai desain ini apakah memenuhi kaidah perencanaan arsitektur, peraturan bangunan yang berlaku, dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya di dalam suatu sidang atau presentasi itu dirasa ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, masih perlu diperbaiki, biasanya untuk proyek tersebut diberikan kesempatan untuk memperbaiki gambarnya, desainnya. Nanti akan dipresentasikan kembali ya, mungkin 1 minggu kemudian atau 2 minggu kemudian di jadwal yang memang sudah ditentukan. Biasanya kalau di Pemda-Pemda itu jadwal untuk presentasi atau sidang TABG ini sudah terjadwal, misalnya setiap hari Rabu atau hari Kamis dan lain sebagainya. Jadi proses sidang ini pada umumnya memang bisa dikatakan tidak pernah hanya sekali, minimal 2 kali, bahkan 2 kali pun bisa dikatakan sudah tergolong super gitu istilahnya, karena rata-rata sih 3 kali, karena selalu ada hal-hal yang perlu dikoreksi, diperbaiki demi untuk mencapai proses atau hasil desain yang makin baik. Nah, terkait gambar apa saja yang diperlukan pada saat fase perizinan terkait dengan perencanaan arsitektur, kalau di fase perizinan intensitas bangunan ya biasanya ya denah, kemudian potongan, kemudian ya tampak, tapi sebenarnya terutama lebih difokuskan di denah dan potongan, kemudian juga tabel intensitas bangunan yang memang sudah ada rumusnya sendiri ya cara menghitungnya, karena kalau di denah itu ada dikategorikan antara fungsi, parkir, area servis atau istilahnya SPME, ruang ME, kemudian teras. Itu pengelompokan setiap ruangan ke dalam masing-masing kategori itu akan berpengaruh terhadap besaran nilai KLB total dari bangunan tersebut. Gitu. Nah, kalau dalam tahap sidang TABG atau TACB maupun pemeriksaan gambar oleh dinas teknis terkait, itu tentunya sudah lebih banyak materi yang disiapkan. Jadi selain gambar denah, gambar potongan, gambar tampak, itu juga beberapa gambar-gambar detail prinsip yang menonjolkan desain bangunan tersebut, karakteristik desain bangunan untuk memberikan informasi seperti apa bangunan tersebut. Kemudian juga ada detail tangga kebakaran untuk mengecek apakah tinggi step tangga, lebar step tangga, lebar tangga, dan lain sebagainya sudah memenuhi persyaratan atau belum. Karena kalau di gambar denah secara umum kan nampaknya terlalu kecil, jadi perlu di blow up secara khusus. Kemudian juga ada gambar sumur resapan, perhitungan sumur resapan dan detail sumur resapan. Jadi ada perhitungannya, ada rumusnya, biasanya dari luas atap, kemudian dikalikan dengan rumus tertentu, keluarlah jumlah meter kubik sumur resapan yang harus diakomodir. Nah,
angka tersebut dibagi dengan volume satu buah sumur resapan yang mau dibuat. Dari situ ketahuan berapa jumlah titik sumur resapan yang harus disediakan. Kemudian tentunya ya sekali lagi tabel intensitas bangunan tetap harus disajikan pada saat proses pemeriksaan gambar bangunan baik oleh Dinas Teknis, TACB maupun TABG. Nah, dalam proses perizinan gambar-gambar arsitektur ini dan juga gambar struktur dan ME itu harus ditandatangani oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikasi. Jadi ya kalau gambar arsitektur ya tentunya harus ditandatangani oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikasi di bidang arsitektur. Kalau struktur ya di bidang struktur, ME di bidang ME. Nah, ini kalau secara nasional sertifikasi yang diakui di seluruh Indonesia itu adalah SKA. Atau kalau sekarang tuh SKA itu ada SKA arsitektur, ada SKA struktur, ada ME. Tapi kalau khusus untuk arsitektur, dengan sudah adanya undang-undang arsitek dan juga pembakuan sistem profesi arsitek, ini kedepannya SKA arsitektur akan diganti dengan STRA, surat tanda registrasi arsitek. Itu yang kedepannya akan menjadi sertifikasi resmi bahwa untuk seorang arsitek bisa berpraktek dan berprofesi di Indonesia. Kemudian ada beberapa daerah ya seperti Jakarta, Bandung yang memiliki sistem sertifikasinya sendiri yang hanya diakui dan dipakai di daerah tersebut. Misalnya kalau di Jakarta itu ada namanya IPTB, izin pelaku teknis bangunan. Nah, IPTB ini ada IPTB arsitektur, struktur, ME. Dan itu SKA maupun IPTB itu ada klasifikasinya. Jadi ada tingkatan paling rendah, tingkatan tengah, dan tingkatan paling tinggi. Itu akan menentukan skala bangunan yang bisa dihandle oleh arsitek yang bersangkutan. Tentunya untuk dalam bisa mendapatkan sertifikasi tersebut juga ya dari tim yang mengakses akan melihat pengalaman dari arsitek tersebut, berapa tahun pengalaman proyeknya, kompleksitas dan lain sebagainya. Nah, setelah desain arsitektur disetujui oleh TABG, itu nanti dari TABG akan menerbitkan surat rekomendasi menyatakan bahwa desain tersebut sudah memenuhi ketentuan, regulasi dan lain sebagainya. Nah, langkah berikutnya adalah setelah TABG arsitektur lulus, berikutnya masuk ke TABG terkait struktur dan MEP gitu ya, pembahasan ya tentunya sesuai dengan bidang masing-masing. Kadang kalau di daerah yang belum memiliki TABG, biasanya gambar akan diperiksa oleh tim teknis dari Pemda setempat. Misalnya dari ada Dinas Cipta Karya dan lain sebagainya yang tentunya relevan dengan bidang tersebut. Nah, setelah urusan desain, layout, tampak ini sudah oke. Oh ya, sebelumnya khusus untuk bangunan yang berada di kawasan cagar budaya, biasanya sebelum proses di TABG itu ada satu proses juga di tim ahli cagar budaya. Jadi karena memang ketentuannya spesifik terkait ya mulai dari pemanfaatan lahan, denah dan tampaknya itu spesifik harus memiliki kaedah-kaedah cagar budaya, maka itu harus ditelaah juga tentunya oleh tim ahli cagar budaya yang ya berlatar belakang ada arsitek, ada sejarawan yang tentunya sangat menguasai bagaimana kaedah perencanaan bangunan di kawasan tersebut. Ya tergantung kawasannya masing-masing ya. Kalau di Jakarta misalnya ya, kalau bicara di Kota Tua dengan di Menteng, dengan Kebayoran Baru tentunya kan cara pendekatan desainnya berbeda-beda. Nah itu disesuaikan. Kalau di Kota Tua Semarang misalnya itu juga berbeda, di Jalan Braga di Bandung itu juga berbeda. Nah, jadi tadi setelah melewati fase tim ahli cagar budaya baru ke TABG. Nah, setelah urusan desain bangunan yang sudah disetujui, keluar surat rekomendasi itu barulah dipakai oleh pemilik untuk pengajuan IMB ya, tentunya beserta berkas-berkas lainnya ya, berkas-berkas administrasi ya, apa seperti
misalnya izin lingkungan dan lain sebagainya. Dan satu hal lagi bahwa desain yang sudah disetujui di TABG itu menjadi dasar acuan dalam menghitung retribusi pengajuan IMB, karena retribusi pengajuan IMB itu dihitung berdasarkan luas bangunan, dan biasanya biaya per meter persegi retribusi untuk bangunan yang di atas tanah dengan yang di bawah tanah atau basement itu berbeda. Biasanya basement itu lebih mahal dan makin ke dalam makin mahal. Jadi basement 2 akan lebih mahal dari basement 1, basement 3 akan lebih mahal dari basement 2. Jadi pembuatan basement itu tidak hanya mahal secara konstruksi dan teknis, tapi juga secara retribusi IMB. Nah, kira-kira demikian penjelasan saya mengenai fase berikutnya di dalam perencanaan arsitektur, yaitu fase perizinan. Dan mudah-mudahan hal ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian.